Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast Komahi, Ngayal Podcast. Dan kali ini kita akan membahas sebuah film. Film yang berjudul Kim Ji Young Born 1982. Untuk yang belum tahu filmnya ya, ini film dari Korea yang agak saya ceritakan sedikit ya. Jadi film ini tuh mengangkat sebuah isu keterkaitan gender dan kesehatan mental. Jadi film ini tuh bercerita tentang sepasang suami istri yang dimana seorang istrinya itu Ji Young rela berhenti dari pekerjaannya demi keluarganya. Tapi meski bahagia dengan pernikahannya, suami yang sangat mencintainya itu memberikan sebuah tekanan secara tidak langsung kepada Ji Young, istrinya. Ketika Ji Young itu merasakan sebuah tekanan batin kesehariannya, terlebih dari pekerjaannya menjadi ibu rumah tangga, dia juga mengurus anak dan kebutuhan keluarganya. Selain itu tuh, Jung juga mendapatkan sebuah tekanan dari lingkungan sekitarnya karena perilaku diskriminasi dari masyarakat sekitarnya. Jadi dari tetangga-tetangganya gitu loh. Nah, secara tidak langsung, Jung juga merasakan tekanan batin. Jadi seperti itu. Mungkin langsung saja sih. Kalau menurut narasumber pertama, Mbak Tasya ya. Kalau menurut Mbak Tasya ini mengenai gender, apalagi mengenai gender ya, di dalam hubungan internasional itu penting nggak sih Mbak? Menurut gender, mungkin permasalahan laki-laki atau perempuan gitu. Eh, Mungkin perkenalan dulu kali ya. Halo teman-teman, kenalkan saya Tasya Ranti Santoso dari Prodi Hubungan Internasional Angkatan 2019. Mungkin tadi pertanyaan dari MC, penting nggak isu gender atau kesetaraan laki-laki dan perempuan itu dalam kehidupan ya, dalam kehidupan sosial. Kalau menurut aku sendiri penting ya, karena masing-masing manusia dari kita mau gendernya apapun itu, profesinya apapun, dari keluarga manapun itu menurut aku sendiri kita punya masing-masing punya hak dan kewajiban yang memang menurut kita harus penuhi ya, mau gak mau ya, uh, keinginan itu apa sulit untuk dihalang-halangi gitu istilahnya. Jadi ya menurut aku penting untuk kesetaraan gender itu dalam isu apa ya, kehidupan bersosial itu sih. Oh, oke, baik. Terima kasih Mbak Tasya. Kalau dari Mbak Tasya sendiri tuh eh, ada nggak sih, pernah nggak sih ngerasain secara tidak langsung tuh permasalahan gender tersebut, isu gender tersebut gitu loh. Mungkin di sehari-harinya Mbak Tasya atau mungkin di lingkungan sekitarnya Mbak Tasya mungkin. Oke, untuk lingkungan terdekat sendiri ya seperti keluarga, kalau aku memang benar beberapa kayak isu feminis apalagi dari film Kim Ji Young ini, beberapa part di mana aku tuh merasa relate, merasa apa ya, itu tuh ada relasinya, ada kaitannya gitu loh. Aku merasakan seperti itu beberapa part dari secara lingkungan keluarga dan teman-teman juga. Kalau aku pernah mendengar cerita dari teman-teman sendiri yang mana di keluarganya juga menerapkan patriarki atau semacamnya, juga aku pernah dengar seperti itu. Jadi ya memang di dalam kehidupan sehari-hari pun bisa dibilang tuh ya ada lah istilahnya isu feminis gitu loh, kesetaraan, ketidaksetaraan gender seperti itu. Oke, oke, baik. Terima kasih Mbak Tasya. Akan kita lempar ke narasumber kedua.
Mungkin sekalian perkenalkan diri dulu ya Mbak. Mbak Rere, silahkan. Oke, halo, nama saya Scarlett Utami, bisa biasa dipanggil Rere aja. Em, Tadi pertanyaannya gimana? Yang kedua, Jadi sorry. pertanyaannya ini, menurut Mbaknya tuh tentang isu gender di mungkin lingkungan sekitar Mbaknya itu bagaimana? Terus mungkin eh, Mbak Rere ini pernah mengalami secara tidak sengaja maupun sengaja ada sebuah patriarki atau feminisme yang secara tidak sengaja juga dilakukan atau terus berkembang gitu loh di kehidupan sehari-hari. Jadi mungkin Mbak Rere bisa ceritakan sedikit gitu. Oke, kalau menurut aku pribadi, mungkin aku belum ini sih, belum pernah apa secara langsung dapat tekanan dari budaya patriarki ya. Tapi kalau misalnya dilihat dari kasus-kasus yang belakangan ini kan banyak tuh kayak kadang kan ada statement contohnya perempuan itu harus bisa masak dibilang gitu kan. Tapi kalau menurut menurut aku pribadi masak itu kan basic life skill ya buat survive hidup. Jadi masak itu kan ya laki-laki juga bisa lah, nggak harus perempuan gitu loh. Tapi kenapa sampai saat ini dari apa ya? Mungkin dari orang-orang tua zaman yang ibaratnya mindsetnya masih budaya seperti itu kan masih menganggap bahwa ya perempuan tuh harus bisa masak dan perempuan tuh ya ujung-ujungnya sekolah tinggi-tinggi juga harus di dapur kan. Mungkin yang kayak gitu yang bikin para kaum feminisme itu yang menganut kaum apa feminisme itu jadi apa ya? Jadi makin ini makin menjadi-jadi karena sampai sekarang kan banyak orang yang ibarat pemahamannya tentang itu tuh tentang isu gender segala macam itu masih minim lah pemahamannya. Mungkin kayak gitu aja sih. Oke, oke. Luar biasa ya. eh Apa namanya? Tanggapan dari kedua narasumber kita. Jadi kalau buat yang belum tahu, Kim Ji Young ini itu kenapa kita bahas gender juga karena di film ini juga mengangkat isu gender tersebut. Jadi secara tidak sengaja di posisi Kim Ji Young ini dia merasakan tekanan dari lingkungannya, tidak hanya dari lingkungan keluarga, namun di tempat kerjanya juga seperti itu. Apalagi dengan apa namanya masyarakat Korea ya pada zaman itu. Jadi eh, sebuah patriarki itu masih besar dan masih berkembang gitu loh. Jadi secara tidak sengaja Kim Ji Young Kim Ji Young ini tuh sangat merasakan tekanan batin. Jadi ada korelasinya ya dari film Kim Ji Young ini dengan mata kuliah kita yaitu hubungan internasional. Jadi yang akan kita bahas kali ini tuh mungkin agak apa namanya nggak terlalu menyimpang sih, tak maksudnya tetap pada jalur kita yang akan kita bahas, tapi agak menyimpang sedikit. Jadi kita akan membahas adalah gender inequality atau ketidaksetaraan gender. Jadi jika dilihat dari film Kim Ji Young ini ya, pandangan menurut narasumber kedua tuh gimana? Misalnya ketika mungkin Mbak Tasya atau Mbak Rere di posisi Kim Ji Young pada saat itu, apa yang Mbak Tasya atau Mbak Rere rasakan di situ? Dan mungkin ketika Mbak Rere atau Mbak Tasya merasakan hal tersebut itu, eh, apa sih yang bisa Anda lakukan gitu loh untuk istilahnya keluar atau mungkin bisa merubah sebuah mindset seseorang ketika secara tidak sengaja melakukan hal patriarki tersebut. Mungkin dari Mbak Rere dulu bisa sih, silakan. Oke, mungkin kalau semisal aku pribadi ada di posisinya Kim Ji Young ya. Memang sih nggak gampang, tapi
segala sesuatunya kan kalau misalnya nggak dibicarakan, nggak dikomunikasikan dengan baik kan pasti kan nggak jelas gitu loh arahnya gimana. Nah, kalau menurut aku sendiri, kalau misalnya aku di posisinya Kim Ji Young itu ya mungkin ya ngomong, speak up. Sebenarnya itu kenapa? Memang sih nggak gampang ngomong, ya, apalagi dengan posisi tekanan yang bertubi-tubi kayak gitu. Dan mungkin merasanya nggak semua orang paham atau belum tentu suami kita sendiri itu nanti paham gitu lah yang kita alamin. Cuma kalau semisal kitanya nggak ngomong, kitanya nggak apa ya, nggak berusaha buat mengkomunikasikan itu, ya mau sampai kapan gitu kan. Jadi memang harus di inilah dikomunikasikan. Sebenarnya semuanya tuh perihal komunikasi sih, apalagi kalau misalnya udah uh, menjurus ke ini kan kasusnya di dalam rumah tangga juga ya, mungkin komunikasi. Tapi kalau misalnya di kasusnya Kim Ji Young kan juga di dunia pekerjaan, itu memang apa ya, memang jatuhnya susah ya. Kalau misalnya memang di dalam pekerjaan itu dianya sudah mendapat tekanan yang memang luar biasa sekali ya, ya mau nggak mau harus inilah. Ibaratnya uh, menjaga diri sendiri jadi ya udah mungkin keluar dari pekerjaannya dulu atau gimana. Terus juga apa ya, kalau perlakuan diskriminatif dari publik itu kan sebenarnya yang bisa merubah itu kan dari sikap orang itu sendiri yang merasakan. Jadi dia kalau dapet perlakuan diskriminatif tuh ya mau dilawan atau mau diem aja. Mungkin memang ngelawan itu susah ya karena kan yang ibarat kata kasarnya yang membuli dia itu banyak. Cuma kalau nggak dari sekarang atau nggak dari sendiri untuk bisa menggerakkan hati seperti itu ya mau sampai kapan. Jadi mungkin ya jawabannya kalau misalnya memang lagi mengalami hal itu, cobalah. Sekarang kan dunia udah modern ya, toh juga udah ada Komnas Perempuan juga, ya kan nggak sih? Jadi kalau misalnya memang kita lagi merasa bahwa kita mendapat perlakuan tidak adil di publik atau di mana, ya mungkin bisa mencari pertolongan yang tepat lewat uh, kom apa komisi-komisi nasional yang ada saat ini. Mungkin kayak gitu aja sih menurut aku. Oke, terima kasih ya Mbak Rere. Mungkin kita lanjutkan ke Mbak Tasya. Kalau menurut Mbak Tasya ini pandangannya gimana nih tentang Kim Ji Young yang pada saat itu merasakan sebuah tekanan yang sangat luar biasa. Lalu ketika Mbak Tasya di posisi Kim Ji Young pada saat itu gimana? Mungkin bisa silakan. Oke, mungkin aku memberikan tanggapan dulu atau respon dari film ini bagaimana. Aku cukup mengapresiasi untuk penulis cerita dari Kim Ji Young ini yang mana mengelaborasikan antara hal isu feminis dengan mental health ya, kasus isu mental health gitu. Jadi dari part film ini tuh menceritakan bagaimana Kim Ji Young ini mendapat ini kan depresi postpartum depression atau depresi postpartum yang mana itu secara bahasa itu artinya depresi pasca melahirkan. Aku cukup melihat karena aku pribadi yang merasa memang mudah emosional, itu aku melihat Kim Ji Young ini memang di posisi yang sulit. Bagaimana dia memiliki tujuan hidup, dia punya visi misi dalam hal karir, namun terhalang oleh komitmen dia sebagai ibu rumah tangga dan memiliki keluarga baru serta perspektif masyarakat bagaimana melihat perempuan yang sudah memiliki anak itu ya mau nggak mau di rumah hanya mengurusi keluarganya gitu loh. Mungkin kalau dari aku sendiri itu pandanganku melihat film ini itu oke, aku bisa apa ya melihat bagaimana kehidupan realita dibanding ekspektasi, melihat kehidupan realita sesungguhnya uh, perempuan yang memang sudah berkomitmen nih dengan dan menemukan partner yang menurut dia sesuai gitu loh. Kalau dari aku sendiri, jauh sebelum menikah, aku akan pastinya
menyusun nih plan setelah aku menikah nanti dan aku memiliki anak, aku bakal nerusin karirku atau uh, aku hanya pure secara keseluruhan mengurusi keluarga aku gitu. Dan dari aku ketika nonton film Kim Ji Young ini, bagaimana memang perempuan berada di posisi yang sulit untuk memilih kedua itu, yang mana kita sebagai pastinya umat manusia tuh memiliki tujuan hidup lah masing-masing. Namun bagaimana dari komunitas kita sebagai perempuan itu sulit untuk dihadapkan hal-hal seperti itu, apalagi dari melihat dari faktor pendukung seperti uh, keluarga, dari partnernya sendiri, partner hidupnya, suaminya, keluarganya Kim Ji Young ini, dan keluarga barunya dari suaminya, serta pandangan masyarakat luas dan lingkungan pekerjaannya itu memang secara bertubi-tubi gitu loh, kayak mendapat tekanan yang mana membuat berdampak kepada mental kesehatan mentalnya Kim Ji Young ini, yang apa, mendapat postpartum depression ya Kim Ji Young itu. Jadi ya apa ya, relate. Dan ini isu poin dari film ini tuh sangat relate dengan kehidupan, memang di kehidupan di Korea Selatan sendiri gitu, karena kan dari filmnya sendiri saja ini mengangkat ini ya, peran utama dari masyarakat Korea, salah satu masyarakat Korea. Nah, apalagi di Korea Selatan itu seperti yang kita tahu, patriarki, tadi kata Mas Niko juga, patriarki sungguh berakar, sungguh kuat, yang mana memang sulit perempuan di sana untuk mengekspresikan, menyuarakan haknya mereka, yang hak dan kewajiban mereka yang seharusnya didapat itu sulit gitu loh. Jadi apalagi di keluarga Korea Selatan itu memang setiap keluarga itu sangat memfokuskan keturunan laki-laki ya, karena kan laki-laki itu penerus marga dan kehormatan keluarganya gitu, sehingga mulai dari jenjang pendidikan hingga karir itu sangat memfokuskan dan mengutamakan laki-laki seperti itu. Oke Mbak, terima kasih atas penjelasan dari Mbak Tasya ya. Ini menarik nih ketika Mbak Tasya mengatakan sebuah mental health. Kalau menurut saya juga di era sekarang untuk mental health itu istilahnya tidak terlalu dipikirkan ya. Apalagi dari kedua orang tua yang istilahnya melewati zaman yang berbeda. Mungkin dari zaman yang dimana sebuah patriarki itu tuh belum bisa disebut patriarki dan masih sah-sah saja dan mungkin masih dilakukan secara terbuka gitu loh tanpa adanya sadar diri. Nah, dan mungkin di zaman sekarang kita bisa sebut hal itu adalah patriarki. Jadi saya juga merasakan bahwa ketika Kim Ji Young berada di situasi di mana dia mendapatkan tekanan batin, lalu secara tidak sengaja dia juga mendapatkan sebuah trauma, dan dia juga memiliki sebuah tujuan hidup. Mungkin pemilihan hidupnya itu sungguh berat ya. Tapi eh, yang ingin saya tanyakan kembali, ada nggak sih apa namanya kesempatan dalam memilih di wanita? Maksudnya itu eh, ya saya mengerti bahwa wanita memiliki sebuah keinginan tujuan untuk berkarir atau mungkin memiliki sebuah keturunan. Tapi pilihan tersebut kan menurut saya itu adalah pilihan yang sulit. Karena pada era sekarang kan juga apa namanya wanita tidak dituntut hanya untuk berumah tangga gitu kan. Ada yang wanita ingin berkarir, ada yang wanita mungkin ingin melanjutkan sebuah bisnis atau ingin melanjutkan sebuah pendidikan.
Namun ketika istilahnya umur yang sudah matang, lalu paksaan dari keluarga untuk segera menikah mungkin, itu tuh sebenarnya tuh mereka tuh memiliki sebuah pilihan nggak sih? Mungkin saya akan tanya kepada Mbak Tasya ya mungkin. Silakan Mbak Tasya. Oke, mungkin kalau dari saya sendiri, bagaimana melihat perempuan untuk disuruh memilih antara keluarga atau karir? Sekarang zaman modern kok, sekarang banyak alternatif yang bisa dipilih oleh kami sebagai perempuan untuk apa ya, bisa mengurusi keduanya gitu loh. Kenapa kita harus memilih satu? Kenapa eh, padahal kita bisa memilih keduanya seperti itu. Kalau dari saya sendiri, sekarang zaman modern sudah eh, bisa bisnis online. Kalau perempuan itu kan mungkin apalagi yang sudah memiliki anak itu pasti kesulitan ya untuk eh, mengurusi keduanya seperti itu. Ya, menurut aku sendiri kita bisa berkarir dari rumah. Alternatifnya mungkin kalau saat ini jualan online ya, jualan online. Terus kalau karirnya, kalau dari film Kim Ji Young nih, kalau dari film Kim Ji Young ini kan pada akhirnya Kim Ji Young ini kan menggunakan jasa psikiater ya untuk memulihkan mentalnya. Nah, diberikan alternatif lah oleh psikiater Kim Ji Young ini untuk menulis nih. Karena kan dari Kim Ji Young itu diceritakan kalau dia itu punya tujuan hidup yang mana dia itu pengen banget jadi penulis ya. Namun karena keadaan dia harus kerja di pemasaran, di perusahaan pemasaran. Nah, dan di akhir film juga memang dia agak kesulitan ketika dia mau kembali bekerja, dia kesulitan untuk mencari apa ya, perawat pengasuh anaknya yang untuk full seharian itu memang sulit. Nah, jadi Kim Ji Young ini diberikan alternatif untuk di rumah itu menulis sambil menulis gitu. Nah, dan pada akhirnya juga Kim Ji Young itu kayak berhasil menerbitkan artikel yang mana menceritakan tentang kehidupannya seperti itu. Dan itu menjadi sebuah alternatif bagi apa ya, pandangan perempuan untuk mencari alternatif nih, uh, solusi apa yang seharusnya kita tempuh, kita uh, gunakan untuk kita tuh tetap berkarir seperti itu. Oke, kalau menurut Mbak Rere sendiri, bagaimana dengan pilihan terhadap apa namanya, kehidupan wanita sekarang yang istilahnya diperhadapkan dengan sebuah pilihan tersebut? Mungkin silakan Mbak Rere. Kalau menurut aku pribadi, sebenarnya ini tergantung dari ini ya. Kalau misalnya kita berkarir nih, terus memutuskan untuk menikah, ya itu seharusnya dari sebelum menikah tuh sudah harus bisa apa ya, memikirkan komitmen untuk kedepannya sama pasangan kita, sama partner kita, maunya kayak gimana. Jangan nanti saat udah menikah, tahu-tahu ternyata kita suruh resign, suruh ini itu yang kitanya sendiri belum siap, gitu, belum rela. Jadi memang itu datangnya itu harus dari gimana kita mengkomunikasikan dan komitmen kita sama pasangan kita tuh ke depannya mau gimana. Kalau misalnya dibilang, kenapa perempuan harus memilih? Kalau zaman sekarang kayaknya hal itu udah apa, banyak kok perempuan yang jatuhnya jadinya ya menjalankan dua-duanya. Dia berperan jadi ibu juga dan dia berkarir juga. Dan gak ada masalah sih sebenarnya. Sebenarnya tuh yang jadi tuntutan tuh, yang jadi masalah tuh apa ya? Omongan orang sih. Lebih ke omongan orangnya aja yang bikin tekanan dari mental perempuan-perempuan saat ini ya. Mungkin lebih ke omongan orang kayak perempuan harus gini, perempuan harus itu. Mungkin kayak gitu. Kalau misalnya disuruh milih salah satu, enggak kok, perempuan zaman sekarang banyak yang milih dua-duanya, yang kerja iya, ngurus anak iya. Jadi itu tergantung ke
gimana keputusan dari diri masing-masing dan juga kesepakatan dari partner kita. Mungkin kayak gitu sih.